Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita Bapak sekalian. Semangat Iskandar. pagi. Amin. Semangat pagi. Semangat pagi, Pak Iskandar. Ya. Baik, bahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximac Virtual Presentation, di mana pada malam hari ini kita akan sama-sama mendapatkan edukasi ataupun pembelajaran yang sangat luar biasa untuk pendalaman produk dan berbagai tips kesehatan dari pakar kesehatan, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi, yang mana di tengah kesibukan beliau pada malam hari ini, beliau masih berkesempatan untuk memberikan edukasi kepada kita sekalian, member-member Maximac yang sangat luar biasa. Dan pada malam hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang rahasia kulit cantik. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita, Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dr. Iskandar Junaidi. Terima kasih Pak Aminuddin. Sama-sama. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya, terima kasih. Semangat pagi juga untuk Pak Hari. Pagi, terima kasih Pak Hari untuk Zoom meeting yang diadakan setiap hari Minggu ini. Kita akan mulai sesi kita. Ya, kita akan mendalami, mengenal lebih jauh bagaimana caranya supaya kulit kita itu cantik. Nah, kalau kulit cantik itu kan artinya otomatis itu sehat. Tanpa kesehatan, kulit tidak akan cantik. Tapi kalau cantik, itu pasti sudah sehat itu orangnya. Ya, kalau kulit cantik itu merefleksikan apa yang ada di dalam kita. Itu bisa menampilkan yang paling kelihatan itu ya kulit cantik. Nah, ini Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui ya, kalau kita mau kulit kita cantik, sehat itu, ya ada beberapa hal ini yang perlu kita cermati. Yang pertama itu satu, hindari. Kita harus menghindari ya akibat gaya hidup tak sehat. Jadi gaya hidup tidak sehat itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga kulit. Misalnya kalau kita banyak makan daging atau makanan yang kurang berserat, itu usus kita akan kotor atau tidak bersih. Dan itu biasanya akan refleksi ke kulit kita. Entah itu timbul jerawat, kulitnya tidak fresh, kusam, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita juga menjalani gaya hidup tidak sehat, makan makanan kurang serat dan kurang sayur dan buah, itu juga pengaruh ke kulit. Karena kulit itu butuh nutrisi, vitamin, mineral, butuh antioksidan. Nah, antioksidan, vitamin, mineral, nutrisi itu umumnya ada di sayur buah, terutama antioksidan. Jadi kalau kurang sayur buah itu umumnya kulit kita kurang sehat, tampakannya itu kurang fresh gitu ya. Lihat aja tuh kalau kita cermati kulit mereka yang dari luar, orang bule gitu ya, kan kelihatan tuh ya agak kasar gitu kan ya, kulitnya agak kasar, cenderung kering. Karena apa? Karena mereka banyak makan daging, sayuran kurang. Ya baru dekade ini saja ya, waktu berjalan ke sini mereka sudah mulai banyak makan sayur buah ya, daging dikurangin. Nah, lihat orang-orang yang banyak makan sayur buah itu kulitnya biasanya bersih, cerah. Seperti misalnya yang saya tahu itu orang Sunda. Dulu kan saya lama di Bandung tinggalnya, orang Sunda itu kan makan lalapan, daun-daunan ya, sayuran gitu. Orang Sunda itu kulitnya bagus-bagus, cerah, bersih gitu. Ya, jerawat juga jarang ada. Nah, itu kan pengaruh makanan. Jadi penting kita menjalani pola hidup sehat, gaya hidup sehat. Kedua, kita juga harus menghindari nih paparan radikal bebas yang berlebihan. Misalnya polusi, zat kimia, pengawet, lain-lain. Karena apa? Radikal bebas itu juga ikut menyumbang, memberi kontribusi kerusakan pada kulit.
bukan hanya kesehatan, kulit juga. Nah, juga radiasi elektrik ya, itu juga besar pengaruhnya merusak kulit itu, bisa 40%. Jadi entah bagaimana ya caranya kalau kita bisa menghindar radiasi ini, HP kita itu, nah sekarang kita Zoom meeting, pakai laptop, pakai HP, juga radiasi ini, gitu kan. Nah, ini paparan radiasi ini sekarang dan ke depan itu sepertinya tidak akan mudah untuk kita hindari. Karena memang hal-hal yang terkait dengan radiasi atau terkait listrik ini kan kita butuhkan sehari-hari. Di TV, di rumah kita masak dengan rice cooker. Kita manasin makanan pakai oven, ya kan? Nonton TV. Nah, itu semua radiasi. Di rumah kita pakai wifi seperti ini sekarang ya, kita pakai wifi juga radiasi. Nah, memang kalau ini tidak bisa hindari, maka penangkalnya yang harus kita tingkatkan, ya kan, penangkalnya. Nah, nanti kita lihat. Terus menghindari sinar matahari masih bisa lah ya, kita pakai kalau keluar itu jangan terlalu siang, terik, matahari terik gitu ya, jam 11 sampai jam 2 itu kan terik-teriknya itu matahari. Nah, kalau bisa dihindari terlalu banyak di luar ya, jam-jam 11 sampai jam 2 itu. Kalaupun terpaksa keluar ya pakailah misalnya penutup tubuh, lengan panjang pakai ya. Kalau naik motor pakai lengan panjang, pakai tabir surya, sunscreen gitu ya. Nah, itu bisa menghindari kulit kita rusak atau cepat mengalami penuaan. Kemudian dehidrasi. Dehidrasi juga kita harus hindari. Jadi usahakan banyak minum. Ya, usahakan minum. Begitu rasa haus timbul, segeralah minum. Karena itu pertanda bahwa kita sudah mulai kekurangan cairan. Jadi begitu ada seperti haus, pengen minum, segeralah minum, jangan ditunda. Karena kalau makin tunda nanti lama-lama kebiasaan, refleks haus berkurang, nah itu akan memperburuk kesehatan kulit kita dan juga kesehatan secara umum. Nah, terutama kalau kita di ruangan ber-AC ya, ruangan ber-AC itu juga kering. Nah, itu juga usahakan banyak minum, sesekali minum, sesekali minum. Nah, jangan kalau Zoom meeting ini kan kita di ruangan ber-AC, saya selalu bawa air minum nih. Jadi sesempatnya ya minum sebentar gitu ya. Untuk menjaga tenggorokan kita supaya tidak kering dan kulit kita tidak kering. Karena kalau kulit kering, tenggorokan kering, terutama tenggorokan itu kan rawan infeksi. Infeksi virus, kuman, jamur dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu faktor kedua, faktor sinar matahari, sinar ultraviolet matahari. Ini juga kuat sekali pengaruhnya. Merusak kulit itu kuat sekali. Jadi matahari, sinar matahari itu bahkan mereka yang treatment dengan suntik putih pun kalau tidak menjaga paparan terhadap sinar matahari itu tidak ada efeknya tidak banyak. Ya, akan sirna itu usaha-usaha kita bila paparan sinar matahari tidak kita hindari. Ya, kita lihat di sini. Matahari ini kan merusak membran kulit kita ini, membran sebum. Nah, membran sebum ini kan tempat lapisan lemak yang memberi kulit lembab, cerah, terus bisa menahan kerusakan yang lain yang disebabkan oleh kuman, virus, atau bakteri, atau yang lainnya masuk ke dalam kulit kita. Nah, ketika kena matahari, sebumnya rusak, itu gampang sekali merusak lapisan dalamnya. Sehingga orang itu tampak kulitnya lebih seperti keriput, kelihatan tampak tua, seperti itu. Nah, ini perlu kita hindari. Nah, kita lihat ya, akibat dari matahari, kemudian akibat dari radikal bebas, ya. Nah, di matahari juga kan ada radikal bebasnya, matahari terik itu. Nah, yang paling tampak itu kan di daerah sekitar muka dan leher ya. Kalau kita mengalami gangguan kesehatan kulit itu, kulit kelihatan keriput, tampak tua, sel-sel kita kusam, kadang-kadang ada radang gitu ya. Sedikit saja kita gores, kena kuku itu kadang-kadang sudah tergores, sudah ada radang di situ.
Karena apa? Karena lapisan sebumnya sudah mungkin tidak ada atau tipis dan itu gampang tergores dan masuk ke dalam, kita jadi luka di dalamnya kulitnya. Nah, ini kan efek yang besar dari sinar matahari dan radikal bebas. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kulit kita sehat adalah faktor usia. Tidak bisa dipungkiri usia itu kan mempengaruhi kesehatan secara umum termasuk kulit. Nah, hanya mereka yang paham, yang mengenali, yang concern dengan kesehatannya dan kesehatan kulit, itu yang lebih concern akan memahami bahwa usia itu memang mempengaruhi dan karena faktor usia, kalau orang sadar, paham, dia menjaga dengan cara apa? Menjalani gaya hidup sehat, pola hidup sehat. Itu yang akan menahan unsur usia dalam melemahkan tubuh kita, melemahkan imun, melemahkan organ kita sehingga timbul penyakit-penyakit kronis, melemahkan kulit kita, kolagen kita, itu ya. Dengan cara apa? Konsumsi makanan yang sehat, misalnya ya. Olahraga supaya aliran darahnya lancar, gitu ya. Kotoran bisa keluar melalui keringat. Nah, kalau orang tidak sadar, cuek dengan faktor usia, jalanin begitu saja, ya cepat kelihatan sekali beda. Kadang-kadang ada orang yang umurnya berapa, 30, tampak umur lebih tua, misalnya, ya kan gitu. Tapi mereka yang merawat tubuhnya, menjalani gaya hidup sehat, itu walaupun umurnya di atas 40 atau di atas 50, bisa tampak lebih muda, lebih segar, fresh gitu. Jadi sekarang bagi kita yang bergerak di dunia kesehatan gitu ya, medis, dengan produk-produk kesehatan gitu, itu yang memahaminya, menjalaninya, ya kita kenal istilah umur itu hanya angka saja sebenarnya. Bagi mereka yang merawat tubuhnya, mengenal semua hal yang merusak kesehatan kulitnya, itu dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan menghindari faktor-faktor yang merusak kulit dan kesehatan secara umum, itu kan akan tetap sehat. Walaupun usia di atas kepala 5, itu bisa tetap sehat dalam segala hal. Dalam fisiknya, apapun pikirannya, masih tetap fokus, jernih, masih bisa kerja keras, karena dia paham dan melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengobatan terhadap pengerusakan yang datang dari luar dan karena usia. Ya kita lihat sebenarnya pada usia 25 itu ya kolagennya sudah berkurang. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke umur 40 yang kolagennya berkurang sekitar 30%, nah ini tentu kan harus berhati-hati atau melakukan tindakan-tindakan antisipasi yang diperlukan. Misalnya perbanyak makan sayur buah, ya, makan makanan yang bisa menyumbang atau meningkatkan asupan kolagen atau produksi kolagen oleh tubuh kita. Misalnya vitamin C itu kan membantu produksi kolagen. Nah, mengkonsumsi vitamin C misalnya atau kolagen yang lain ya yang ada di sumber-sumber yang ada di sekitar kita. Itu dikonsumsi lebih banyak sehingga itu bisa menyupport mengurangi kerusakan kolagen dengan asupan yang cukup. Nah, kalau itu asupannya cukup seimbang antara yang rusak dengan yang dimasukin, yang dikonsumsi atau bahkan lebih tinggi sedikit, itu kan pasti akan lebih segar, lebih kencang kulitnya. Dan otot-otot, organ sendi juga lebih kuat karena kolagen kan dibutuhkan banyak organ. Organ-organ kita juga perlu kolagen, tulang sendi juga perlu kolagen, apalagi kulit, gitu kan. Jadi kalau mereka sudah di atas 40, ya cobalah untuk lebih antisipasi mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kolagen atau zat nutrisi yang bisa meningkatkan produksi kolagen. Nah ya, kalau usia 60 sudah nggak usah dikatakan lah ya. 50, 40 saja orang sudah banyak yang keriput gitu ya, kena matahari radikal bebas. Nah, di atas usia 40 kita sudah harus hati-hati intinya gitu. Jadi faktor perusak kulit kita itu ya radiasi, faktor usia ya, itu
yang apa nyata di depan mata kita. Nah, faktor usia kan bisa kelihatan di sini, Bapak Ibu. Kulit yang masih muda, yang di bawah umur 25 tadi itu, kelihatan kan kulitnya padat. Epidermisnya padat. Dermis yang ada kolagen di sini juga bagus kan? Rangkaian kolagen, elastin, ya, itu kencang, ikatannya bagus, ya, saling mengikat. Nah, makanya dengan yang kuat ini, kolagen dengan elastin yang ikatannya bagus, kuat, itu akan menopang kulit luar, epidermis. Nah, terlihat kan sini padat, kulitnya menonjol semua rata. Tetapi begitu di atas umur 25, mereka yang tidak concern dengan tindakan antisipasi untuk mengurangi kerusakan kolagen gitu ya. Nah, kolagen rusak, elastin rusak. Ikatan kolagen elastin yang menopang kulit ini tidak ada. Jadi kulit turun, epidermis turun. Nah, kelihatanlah keriput-keriput itu kan karena kulit kita turun. Kenapa turun? Karena tidak ada kolagen elastin yang menahan. Jadi seperti kasur ya, Bapak Ibu kan tahu kasur yang pakai pegas gitu ya, atau busa. Begitu busanya kempes kan turun itu kasur kita ya. Nggak rata gitu, sudah tidak rata lagi, ada tempat tertentu yang lebih rendah. Nah itu seperti itu. Nah jadi kulit yang muda dengan mereka yang sudah tua memang berbeda jauh. Nah hal ini bisa dikurangi, bisa dicegah bila orang itu merawat tubuhnya, menjaga kesehatannya, menjalani pola hidup sehat, konsumsi nutrisi, vitamin, mineral yang ada di sayur buah, dan kolagen. Nah jadi kalau sudah begitu, ya, usia sudah sedikit pengaruhnya. Bahkan mereka yang masih muda pun di bawah umur 30, 40, apabila tidak merawat tubuhnya, tidak menjaga kesehatan kulitnya, bahkan bisa tampak lebih tua ya dari mereka yang seusia atau yang lebih tua karena tidak merawatnya. Ya, gitu. Nah, jadi kombinasi faktor usia dan faktor sinar matahari, sinar ultraviolet matahari, ya, karena di situ juga ada radikal bebas di faktor ultraviolet. Kelihatan sekali di sini. Jadi faktor sinar matahari, ultraviolet, faktor usia, dan stres ya. Ini 3 faktor itu akan merangsang penguraian atau penghancuran kolagen dan elastin. Nah, kalau ini dirangsang, tidak ditahan, berlanjut menjadi rusak kolagen dan elastinnya. Kalau rusak ya sinilah kita lihat kulit kita ya turun seperti ini. Nah, ini gambaran di luarnya, di tampak luarnya. Kalau kolagen kurang, kulit luar turun karena tidak ada yang menahan, ya itu keriput. Ada yang keriputnya halus, ada yang kasar gitu ya, sampai dalam gitu keriputnya. Itu kolagennya sudah benar-benar sudah sedikit sekali. Kalau keriputnya sampai dalam seperti kakek nenek yang tua-tua itu ya, itu kan kolagennya hampir habis. Kelihatan sekali keriputnya itu, waduh besar, tebel gitu ya. Nah itu kan bisa dijaga sebenarnya ya, dengan menjalani gaya hidup sehat, konsumsi kolagen yang cukup, sayur, buah yang mengandung vitamin, mineral gitu, itu bisa menjaga sebenarnya kemerosatan kulit yang lebih jauh itu bisa ditahan dengan usaha-usaha yang kita bisa lakukan, apalagi kita di bidang kesehatan ya, produk-produk kesehatan, herbal, suplemen, ada produknya. Nah, kalau mereka rajin mengkonsumsinya itu jelas akan kelihatan kok beda tampak luarnya itu kulitnya dan kesehatannya. Nah, memang kan faktor biaya ya. Kalau menjaga kesehatan itu kan biaya tinggi. Kadang-kadang orang tidak kuat dengan biayanya. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita tidak menjaga kesehatan, kita jadi sakit dan kulit jadi tidak sehat, keriput, dan mengalami kerusakan. Untuk memperbaikinya, itu kan butuh biaya yang lebih besar daripada ketika kita merawat. Ya, seperti misalnya kalau orang sudah terlanjur rusak itu, mau memutihkan kulitnya atau mau mengencangkan kulitnya dengan terapi yang diminum ataupun yang diinjeksi gitu, itu kan lebih mahal ketimbang kita makan
suplemen sehari-hari atau sayur buah yang mengandung unsur yang menguatkan kulit kita. Nah, gitu ya. Jadi pencegahan itu lebih penting memang ya. Masih tetap relevan untuk kita pegang, untuk kita lakukan. Nah, seperti tadi kita lihat kan fungsi kolagen dan elastin itu menahan kulit. Jadi kolagen dan elastin ini jadi seperti jembatan gitu, atau tali penahan jembatan, atau jembatan penahan jalan ya untuk orang nyebrang, itu seperti itu. Ada rantaian-rantaian yang mengikat. Nah, itu fungsi kolagen, menahan kulit supaya tetap tegak lurus seperti ini epidermisnya. Supaya tidak turun apa? Ini kolagen kan harus banyak di sini. Untuk menahan kulit luar ini kan tidak ada kekuatan. Kulit luar itu tipis seperti lembaran kertas. Kalau lembaran kertas itu tidak dikasih alas yang kuat, kan jatuh, terkulai begitu ya, jatuhnya pun tidak rata gitu kan. Nah, seperti itu kulit juga begitu. Kalau kolagen elastin kurang, kulit luar yang tipis epidermis itu kan terkulai seperti benang gitu ya, atau gitu seperti itu. Jadi ya tampak keriput. Ya, jadi penting kita cegah kerusakan kulit supaya kita tampak kulitnya sehat dan cantik. Kalau kulit sehat dan cantik kelihatannya ya, fresh, itu umumnya tubuh secara umum ya, itu sehat biasanya. Karena suatu tindakan nutrisi untuk memperbaiki kulit itu kan melalui dari dalam. Umumnya ya, dari dalam. Luar itu kan hanya tambahan, usaha luar itu, tindakan yang dari luar. Itu kan akan mempengaruhi yang dalam. Ya, misalnya kita mengkonsumsi produk yang untuk kesehatan kulit. Katakan misalnya kolagennya banyak. Nah, kolagen yang banyak kan akan diserap dulu oleh organ yang lain yang membutuhkan juga kan. Jadi sebenarnya ke kulit itu malah yang terakhir disuplai. Organ lain yang mengambil. Jadi kalau kulit kita sehat, kolagen cukup, itu secara tidak langsung mengindikasikan organ yang lain itu juga cukup dengan kolagen. Tulang, otot, paru-paru, jantung gitu ya, itu kan ada kolagen semua di situ. Nah, itu yang membuat elastis, yang membuat organ sehat dan kulit sehat. Nah, jadi solusi tepat kulit sehat cantik itu ya ada dua ya. Membangunnya itu, menjaganya itu dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar ya pakailah seperti kita biasa ya, pakai ini, terutama kaum hawa nih ya, ibu-ibu, perempuan-perempuan itu ya, pakai krim, pakai serum misalnya ya, pakai serum untuk menjaga kulit tetap lembab, tetap fresh gitu ya. Kemudian pakai krim pelembab, atau kalau mau keluar rumah menghindari matahari, memakai krim tabir surya ya, sunscreen gitu. Nah, itu kan dari luar yang menjaga. Nah, efek ini kan sedikit sebenarnya, hanya sebentar dan tidak banyak. Yang paling banyak itu efek yang mempengaruhi kesehatan secara umum kulit itu adalah yang masuk ke tubuh, minum atau suntik. Ya, yang diminum ataupun yang diinjeksi, yang masuk ke tubuh. Misalnya obat, herbal, suplemen, itu kan masuk. Nah, itu efeknya lebih besar dibanding yang di luar. Nah, tapi tetap diperlukan untuk kombinasi ini. Yang luar kan minimal menjaga kerusakan dari luar. Kalau dari dalam kan membangun terus. Membangunnya kalau tidak diimbangin dengan penjagaan yang dari luar, kerusakan yang ditimbulkan dari luar, itu kan akan mengurangi optimalisasi pembangunan kesehatan kulit itu dari dalam. Jadi tetap harus dijaga dan kombinasi. Walaupun yang dari luar tidak utama, tapi tetap diperlukan. Yang utama tindakan kita dari dalam. Nah, kalau yang diminum, disuntik, ya kan kita ada ini MaxiView. Kita punya MaxiView yang bisa meningkatkan kesehatan kulit kita dan kesehatan secara umum, karena di sini banyak antioksidan. Ya, kita tahu antioksidan kan penyebab penyakit ya. Jadi unsur antioksidan, radikal bebas, dan faktor stres itu memberikan sumbangsi sekitar 80-90%
penyakit yang kita kenal sekarang itu. Jadi semua penyakit yang kita kenal ini itu 90% 80 sampai 90% pasti ada unsur stres dan radikal bebas. Nah, maka kalau kita bisa menahan efek negatif radikal bebas dengan konsumsi produk atau dengan suntikan dan lain-lain dari dalam, itu kan akan baik sekali hasilnya. Ya, seperti Mexibio ini banyak antioksidan. Ya, jojoba oil, glutathione, vitamin C gitu ya, cerebulosum, ini kan semua antioksidan. Nah, di sini juga baik untuk kulit kita karena memang ada kolagen di dalam Mexibio ini, kan ada kolagen yang bisa memberi support langsung ke kulit dan ke organ lain. Ditambah di sini ada vitamin C yang bisa membantu tubuh memproduksi kolagen sendiri. Jadi produksi kolagen terjadi dalam tubuh kita juga disuplai dari luar. Nah, ini tentu kan hasilnya akan lebih maksimal ya dengan kombinasi ini. Nah, jadi kita lihat ya dengan komposisi Mexibio seperti ini, ya kolagen kita tahu banyak kan fungsinya. Utamanya kan kulit, tapi tulang, tendon, otot, tulang rawan, rambut, kuku, organ-organ lain juga perlu kolagen. Jadi secara tidak langsung kalau kita mengkonsumsi Mexibio, kulit kita sehat, bonusnya organ yang lain sehat. Nah, gitu kan. Jadi jelas kelihatan dari luar. Nah, kolagen kan banyak manfaatnya. Yang jelas kan kolagen penahan kulit. Kulit lebih elastis. Memperlambat proses penuaan. Iya, karena orang tua itu kan, karena tua itu dikatakan tua karena kulitnya keriput. Keriput kenapa? Karena kolagen kurang. Kalau ada kolagen ya tentu penuaan itu kan seolah-olah tidak ada. Ya kan? Karena disuplai dari dalam dan dari luar. Kolagennya tidak turun atau turun sedikit. Jadi orang tetap kelihatan muda. Nah, kalau kolagen banyak, noda hitam juga hilang karena kulit kenceng. Dengan adanya kolagen, kulit itu kencang, regang. Diregang gitu ya. Jadi kelihatan cerah, yang hitam jadi tersamarkan dengan regangnya itu. Berkurang. Ya, otomatis membuat kulit cerah, mengencangkan kulit. Kulit jadi kuat, ya, tidak gampang diserang oleh zat beracun, zat kimia, karena kulit yang sehat, epidermis sehat itu rata karena ditopang kolagen dan elastin, sehingga kuman, parasit, virus, zat kimia yang mau masuk itu kan tidak gampang karena kulitnya tegang, rata, sehingga tidak gampang untuk dirusak, ditahan oleh kolagen dan elastin. Ya, kulit tetap lembab, tulang kita kuat juga, ya kan? Sendi kita juga lebih kuat. Ya, sendi itu tendon-tendon, pengikat sendi itu kan kolagennya kuat sekali itu. Jadi mereka yang kurang kolagen biasanya gampang mengalami penyakit rematik atau penyakit otot dan tulang. Itu kalau kurang kolagen itu biasanya. Jadi istilahnya engsel pintu kalau tidak tebal itu kan gampang patah, gampang rusak gitu ya. Atau engsel mobil yang tidak bagus gitu ya. Begitu berapa kali buka pintu mobil rusak karena tipis atau rapuh engselnya. Sendi dan otot kita, tulang itu seperti itu. Kalau kolagen kurang, itu rapuh. Bawa berjalan jauh sedikit, olahraga berat sedikit, sakit, cedera. Mengangkat beban berat sedikit, cedera. Karena tipis. Tidak kuat, rapuh, gampang rusak gitu ya. Gampang mengalami penyakit sendi, penyakit rematik. Nah, jadilah konsumsilah Mexibio ya kan dalam air, dicampur air atau bisa langsung ya untuk memberikan manfaat bagi kesehatan kulit dan tubuh kita secara umum. Ya, demikian ya Bapak Ibu dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekiranya ini menjadi bekal kita untuk menjalani hidup kita lebih sehat, kulit kita, tubuh kita, dan terlebih lagi kita lebih percaya diri untuk menawarkan ke orang lain, memperkenalkan produk ini kepada yang lain, bahwa Mexibio bisa membuat kulit kita sehat, cantik, sekaligus menopang kesehatan tubuh secara umum. Dengan pengetahuan yang kita miliki, walaupun singkat, ya sedikit, tapi inilah cukuplah untuk kita
menghadapi tantangan di luar dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar kesehatan kulit terkait dengan kolagen dengan produk Mesibio. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Terima kasih Pagi. aplaus luar biasa untuk Pak Dr. Iskandar Junaidi.